Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Munculnya COVID-19 di Wuhan, Cina pada Desember 2019 membawa ketakutan tersendiri bagi seluruh warga dunia. Dan dalam selang waktu 3 bulan, tertanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan dalam keterangan pers di Istana Bogor untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Lantas bagaimana dunia pendidikan saat ini? Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mendatangani surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yang di dalamnya termaktub untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah. Lantas bagaimana persepsi mahasiswa mengenai hal ini? Dampak positif dari perkuliahan daring yang pertama, kita turut mendukung himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, dan otomatis kita juga dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Yang kedua, di tengah pandemi corona, kita tetap dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan perkuliahan secara daring. Dampak negatif dari perkuliahan daring yang pertama, mahasiswa sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen melalui perkuliahan daring. Yang kedua, banyaknya mahasiswa yang masih tinggal di perdesaan sehingga mereka sulit untuk mengakses internet. Yang ketiga, karena seringnya untuk mengakses internet menjadikan kebutuhan kuota semakin meningkat. Perkuliahan daring hari ini ada plus dan minusnya. Plusnya sendiri, kita dapat mengenal teknologi lebih jauh lagi, kita dapat memanfaatkannya dengan lebih efisien dan efektif dalam perkuliahan, bisa dilakukan di mana saja. Tetapi hari ini ada negatifnya juga. Selain untuk membantu pencegahan virus corona, ada salah satu dosen itu tidak memanfaatkannya dengan secara baik-baiknya, tidak menyampaikan materi dengan lebih emosional terhadap kepada mahasiswanya sendiri. Ada juga dalam penyampaian dosen itu cuma mengirimkan file saja, tidak diimbangi dengan penjelasan-penjelasan lainnya, sehingga mahasiswa hari ini tidak mengenal lebih dalam lagi terkait materi-materi perkuliahan. Kuliah online adalah perkuliahan yang tidak mengharuskan mahasiswa datang ke kampus dan bertatap muka dengan dosen secara langsung. Kelebihan kuliah online yaitu fleksibel waktu. Kedua, tidak tergantung dari kehadiran dosen. Ketiga, banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Yang keempat, terlatih mandiri, kreatif, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Kekurangan kuliah online yaitu yang pertama, pembelajaran yang kurang terstruktur. Kedua, mahalnya seperangkat komputer atau gadget untuk sebagian kalangan, karena sebagian mahasiswa yang terkadang sinyalnya atau komputer ataupun gadgetnya itu tidak mendukung untuk sebagian atau berbagai aplikasi yang disarankan untuk kuliah online. Mahasiswa, selaku pelaku pendidikan tertinggi dalam satuan pendidikan formal di Indonesia, turut melaksanakan pendidikan secara daring atau online. Mereka yang sudah berjibaku terlebih dahulu terkait teknologi dan informasi masih mengalami beberapa kendala, yakni diantaranya, pertama, pengeluaran kota yang semakin bertambah, sinyal yang naik turun di beberapa daerah, pemahaman terkait materi yang berbeda-beda, dan aspek-aspek yang lain. Untuk mendorong pembelajaran secara daring, protokol internet membagikan kuota gratis ke beberapa perguruan tinggi. Hal ini selaras dengan semangat dan solidaritas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun perlu diketahui, kita hidup di zaman revolusi industri 4.0, di mana akademik bukanlah opsi penentu dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Namun, skill yang berkaitan dengan teknologi akan sangat menjadi aspek pendukung. Jadi, mulai dari sekarang, belajar mengeksplor diri, belajar membuat konten, editing video, menulis di surat kabar, dan mengasah kemampuan yang lain yang berkaitan dengan teknologi dan aplikasinya. Dan pembelajaran daring sebenarnya membantu mahasiswa untuk dapat memanage waktu antara waktu kuliah, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua. Karena tantangan saat ini adalah rasa malas, bukan mobilitas. Selain itu, mahasiswa harus ditempa sejak dini untuk menghadapi teknologi di masa depan, sehingga meminimalisir adanya cultural lag. Hal ini mungkin tidak terimplementasi secara baik di masa kini, tapi akan sangat berguna di masa depan.
Karena untuk menghadapi teknologi yang terus berkembang, perlu persiapan yang matang. Saat ini, kita tidak bisa terus-menerus mengutuk keadaan. Yang bisa kita lakukan adalah terus berkarya dan produktif. Melalui hal ini, semangat akan tersulut, jiwa raga akan terpupuk, dan imunitas yang baik akan terbentuk. Dan kita dapat terhindar dari COVID-19. Belajar, berkarya, produktif, dan tetap di rumah untuk menjaga aku, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.